I feel like I'm losing my mind. Ayah tiba-tiba sakit, katanya menggigil. Makanya ini aku mau lihat keadaan ayah, karena ayah udah ngomongnya bilangnya menggigil kayak mama. Kayak aku jadi panik kan. Kabar-kabar dari Kang Sule yang saya baca di media sosial sedang sakit. Apakah saat ini sudah sembuh atau belum? Saya juga belum tahu ya teman-teman. Tapi kita doakan yang terbaik untuk Kang Sule, biar lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dalam sakitnya ini Kang Sule juga ada rasa deg-degan kalau kita lihat di video tadi, karena rasa sakitnya ini kok sama dengan yang dialami almarhumah Lina Jubaida, mantan dari istri Kang Sule. Demam tinggi dan menggigil. Sebenarnya demam tinggi itu biasanya karena ada kayak ada peradangan di dalam tubuh, dan demam tinggi itu memang ada gandengannya dengan menggigil. Kalau demam biasa nggak menggigil, tapi kalau terlalu tinggi biasanya tubuh kita akan mengalami menggigil ya teman. Tapi di sini ada pemberitaan yang disangkut pautkan dengan adanya mistis, misalnya jangan-jangan nanti kena santet, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Mari kita bongkar di sini sebenarnya apa yang membuat Kang Sule sakit ini. Saya mulai kartu ini, kita petani satu-satu dari sisi mistis, misalnya sisi perasaan, sisi kegaiban, dan sisi medis ya teman-teman. Apakah memang karena mistis atau karena medis, ataukah karena gabungan dari dua sisi kehidupan tadi itu. Mari kita lihat di sini. Apakah Kang Sule sakit dari sisi mistisnya, atau dari hal-hal kegaiban yang tidak terlihat oleh mata? Ada simbol power, beledek menyambar, power. Selanjutnya yang kedua ada simbol river, sungai, dan ada simbol movement, pergerakan. Selanjutnya ada simbol purifikasi, berusaha untuk dilakukan penyembuhan. Dari sisi mistis atau dari sisi perasaan atau kejiwaan, ini juga bisa membuat Kang Sule sakit. Karena di sini ada simbol power, ada simbol sebuah pergerakan energi negatif ya, yang pada akhirnya membuat Kang Sule mengalami sakit. Dan di sini juga ada kondisi-kondisi untuk bisa berusaha menyembuhkan, menetralisir kembali energi negatif itu agar tidak berada di tubuh Kang Sule. Nah, di sini power ini ada kaitannya dengan mistis kan, yang saya bilang tadi ini terkait dengan hal gaib. Hal gaib itu bisa karena memang dikerjain seseorang, bisa karena pikiran dia sendiri, perasaan dia sendiri, yang mungkin ada masalah yang dirasakan, kemudian dipendam, dan pada akhirnya menjadi sakit. Apakah bisa seperti itu? Cuman di sini ada simbol power teman. Ada kejadian mendadak yang membuat Kang Sule sakit. Kejadian seperti apakah ini? Mari kita lihat ya. Kejadian mendadak ini, apakah karena memang Kang Sule mengalami kepikiran, atau dari seseorang yang berniat jahat kepada Kang Sule? Apakah ada orang yang berniat jahat kepada Kang Sule? Ada simbol rabbit. Rabbit ini kelahiran kembali. Rabbit ini munculnya sebuah masalah baru, atau ada hal-hal yang terkait dengan kehidupan ya, kehidupan Kang Sule. Ini harus hati-hati Kang Sule ya. Selanjutnya, maunya orang ini apa? Maunya ada waterfall, ada kemudahan yang dia dapat. Selanjutnya, kemudahan ini terkait apa? Terkait dengan tsunami. Andai kata Kang Sule sakit, andai kata Kang Sule kena musibah.
Jadi di sini teman-teman nggak bisa dipungkiri, ini juga ada kaitannya dengan ulah dari seseorang yang mungkin bisa saja persaingan dalam hal pekerjaan, atau karena rasa sakit hati, atau karena apapun yang terjadi yang membuat orang itu melakukan sesuatu terhadap Kang Sule. Simbol-simbol ini menandakan adanya power, kejadian mendadak yang terjadi pada Kang Sule. Dan di sini ada kaitannya dengan wake up call, tsunami. Tsunami itu juga kejadian mendadak yang terjadi. Dan ini ada kaitannya dengan rebirth, kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini munculnya masalah baru yang dialami Kang Sule, dan itu memudahkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu, atau memudahkan seseorang itu untuk mencapai tujuannya. Ya, dari sisi kegaiban atau dari sisi mistis ada kaitannya juga dengan mengapa Kang Sule sakit. Dari sisi medisnya, apakah itu juga membuat salah satu sebab Kang Sule sakit? Dari sisi medis, apakah itu juga membuat Kang Sule menjadi sakit? Ada simbol strength, kekuatan. Ada simbol volatility, gunung meletus. Ini juga bisa dari sisi medis, ya. Karena di sini ada kekuatan, kemudian ada gunung meletus yang bisa diartikan ada kemungkinan Kang Sule kurang menjaga kesehatannya, misalnya juga kurang istirahat. Jadi ada kondisi di mana kelelahan yang menumpuk atau rasa sakit yang tidak dirasakan sebelumnya, sehingga pada akhirnya meledak seperti gunung meletus ini. Kemudian apakah karena hal medis? Ada simbol awan, ya, juga bisa dari medis. Kondisi kesehatan tubuh yang kurang stabil, berubah-ubah seperti awan yang gampang berubah-ubah. Jadi di sini dari sisi medis juga ada, dari sisi kegaiban juga ada. Jadi berkolaborasi antara sisi spiritual atau sisi mistis juga sisi medis ini menjadi satu yang membuat Kang Sule sakit hingga saat ini. Hingga saat ini apa sembuh ya, semoga lekas sembuh ya. Dari sisi medis ini, mari kita gali apa yang harus dilakukan Kang Sule kalau dilihat dari sisi medis ini. Apa yang harus dilakukan Kang Sule untuk membuat dia bisa cepat sembuh? Ada simbol bridge, hutan, bernafas lega. Oh, jadi bisa diartikan Kang Sule harus bisa legowo jika ada masalah yang dihadapi. Jangan digenggam terus, jangan dijadikan jangan disimpan di hati saja. Di sini harus ada kelegaan, kelegowoan. Jadi saya bisa mengartikan dua arti ya. Yang pertama, harus bisa melepaskan sebuah masalah, jangan digenggam terus. Yang kedua, ada kaitannya dengan pernafasan, karena kelegaan itu ada hubungannya dengan pernafasan ya teman-teman. Jadi mungkin Kang Sule harus hati-hati dengan pernafasannya, jaga. Misalnya harus banyak olahraga pagi untuk paru-parunya biar bagus. Kalau banyak merokok, cobalah dikurangi merokoknya dan lain sebagainya. Intinya ada kaitannya dengan pernafasan dan kelegaan di dalam hidup ya. Kemudian apa yang bisa membuat Kang Sule sembuh? Unfoldment. Oh, ternyata ada kondisi dengan masalah-masalah yang dialami Kang Sule. Makanya di sini ada, kalau ada masalah ungkapkan. Jangan kamu pendam saja. Yang terjadi kamu akan merasakan penderitaanmu sendiri, berkecamuk dalam dirimu sendiri, dan lama-lama akan menjadi sebuah penyakit, karena penyakit itu juga salah satu sebab muncul karena dari pikiran seseorang. Selanjutnya, apalagi yang harus dilakukan Kang Sule biar bisa cepat sembuh? Purifikasi, lekaslah berobat seperti itu.
kartu yang keluar ini saya bisa mengartikan ternyata Kang Sule selain dari sisi dikerjain orang, sisi yang ada kaitannya dengan hal-hal gaib, di sini juga ada kaitannya dengan pikiran Kang Sule yang disimpannya, yang tidak diungkapkan, yang pada akhirnya bertumpuk-tumpuk masalah yang ada, yang pada akhirnya membuat dia ada mengalami kepikiran yang dirasain sendiri, ya, yang dirasakan sendiri. Dan disinilah saatnya Kang Sule harus bisa melepaskan. Jadi segala masalah itu tidak harus dipikirkan semuanya, harus ada harus ada pembagian tanggung jawab. Misalnya Kang Sule kan anaknya sudah besar-besar, alangkah baiknya anaknya juga juga diberikan pengertian dan lain sebagainya. Buat yang gede-gede, yang kecil ya tentunya harus disadari kalau masih belum bisa diberikan tanggung jawab yang lebih. Nah, disinilah ada pengungkapan-pengungkapan dari Kang Sule yang sulit dikemukakan. Unek-unek di dalam hatinya itu juga membuat energi negatif semakin menumpuk, ya. Jadi dari energi negatif dari seseorang yang kurang suka pada Kang Sule, kemudian dari masalah Kang Sule sendiri, dan pada akhirnya menjadi menumpuk menjadi satu, dan akhirnya meletuslah gunung ini menjadi sebuah penyakit yang dia rasakan saat ini. Penyakit itu memang lebih banyak karena dari pikiran, juga karena dari pola makan, dan juga karena kurang istirahat, ya teman-teman. Jadi disinilah harus dijaga banget agar kesehatan bisa menjadi lebih baik lagi untuk Kang Sule. Nah, kemudian kalau dari sisi magic tadi kan memang ada simbol petir menyambar, sebuah kejadian yang mendadak yang terjadi. Kalau dari sisi medis ini tidak mendadak kejadiannya, karena masalah ini sudah menumpuk dan pada akhirnya menjadi gunung meletus. Selanjutnya kita kembali lagi ke sakitnya Kang Sule kalau dilihat dari sisi magic, ya teman-teman. Karena tadi dari sisi magic memang ada seseorang yang sudah melakukan sesuatu kepada Kang Sule. Kalian boleh percaya, boleh enggak, karena magic itu memang ada, ya. Di dalam hidup ini ada energi positif dan ada energi negatif. Energi negatif inilah yang dikelola oleh seseorang yang kurang tanggung jawab, yang kemudian dijadikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dengan perbuatan yang kurang terpuji itu tadi, ya. Mari kita lihat di sini. Mengapa orang tersebut melakukan seperti itu? Karena masalah apakah? Karena masalah ada simbol vision quest, sebuah misi. Dia memiliki misi, memiliki tujuan hidup. Dan tujuan hidup ini mungkin dengan adanya Kang Sule merasa terhambat atau merasa menjadi hambatan untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Tujuan hidupmu apa? Ada stylness, stylness itu kesendirian, keheningan, kenyamanan. Yang artinya kenyamanan hidupnya ini sudah merasa diganggu oleh Kang Sule. Kehidupan tenangnya sudah merasa menjadi nggak tenang lagi karena ulah Kang Sule. Pemikiran orang itu seperti itu. Selanjutnya, apa tujuanmu melakukan itu pada Kang Sule? Karena dia ingin memulai hidup yang lebih damai, memulai hidup yang lebih baik, memulai hidup yang lebih nyaman, yang dilambangkan new beginning, memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini bisa juga diartikan dia melakukan itu agar kehidupan Kang Sule ada sesuatu yang baru, tentunya sesuatu yang baru yang kurang bagus, ya, untuk Kang Sule. Tapi untuk orang ini merasa dia ingin memulai hidup yang lebih bagus. Jadi ada kebalikannya. Selanjutnya, mengapa kamu melakukan itu? Karena ada solitude, ada isolain. Ada seseorang yang tersakiti di sini, teman-teman, dan seseorang ini ada simbol solitude, kesendirian yang solid.
dilambangkan dengan sebuah pulau yang gelap, yang tidak cahaya. Yang bisa saya artikan, orang ini mungkin orang yang merasa kehidupannya tersisihkan dan terisolasi. Siapakah gerangan? Ya entahlah. Selanjutnya kita gali lagi, bagaimanakah kondisi kehidupanmu saat ini? Bagaimanakah kondisi kehidupanmu saat ini, baik-baik saja atau bagaimana? Kehidupanmu saat ini ada santuari, ada suaka, ada perlindungan. Perlindungan yang bagaimana? Perlindungan yang bagaimana? Yang rilis, yang melampiaskan. Jadi orang ini kondisinya saat ini bisa dikatakan masih baik-baik saja saat dia melampiaskan rasa kekesalannya, rasa sakit hatinya dan lain sebagainya kepada Kang Sule. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sakitnya Kang Sule ini kayaknya ada kolaborasi dari dunia permajikan, juga dunia permedisan, juga dunia psikologis, digabung menjadi satu. Dari dunia permajikan di sini dikarenakan ada seseorang yang merasa kenyamanan hidupnya terganggu atau terhalang dengan Kang Sule sehingga dia melakukan seperti itu. Kemudian dari pikiran Kang Sule ada masalah-masalah yang begitu dipendam Kang Sule yang dirasakan sendiri dan saatnya harus diungkapkan biar tidak menjadi beban hidup yang begitu berat. Karena masalah-masalah yang bertumpuk pada akhirnya menjadi kerak yang bertumpuk, jadinya hidup menjadi sangat-sangat berat terasanya seperti itu. Makanya Kang Sule jika ada masalah harus bisa dikeluarkan unek-uneknya, jangan dipendam saja. Kemudian juga ada kelelahan juga, karena yang namanya tubuh ini kalau ada rasa sakit kemudian nggak dirasain, dibiarkan, diabaikan, pada akhirnya ya seperti gunung meletus juga ya, bertumpuk pada akhirnya begitu sakit langsung berat dan sakitnya bisa parah. Dan disinilah ada nasihat-nasihat untuk Kang Sule yang tadi itu. Kalau ada masalah harus segera diungkapkan, jangan dipendam saja. Dan untuk dari ciri-ciri orang yang sudah ngerjain Kang Sule ini kayaknya terkait dengan sakit hati, yang merasa misi dari kehidupannya, misi dari tujuan hidupnya terganggu dengan adanya Kang Sule, yang merasa ketenangan hidupnya juga menjadi berantakan dikarenakan Kang Sule. Dan di sini adalah seseorang yang kehidupannya merasa terasing, terisolasi, tapi saat ini dia ada dalam perlindungan. Tak perlindungan siapa ini ya? Karena di sini ada santuari, ada perlindungan, ada suaka, dan ini terkait dengan rilis, melampiaskan unek-uneknya, melampiaskan kekesalannya, melampiaskan segalanya kepada Kang Sule. Seperti itu ya. Kemudian mari kita prediksi kembali. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan Kang Sule agar bisa terhindar atau menghindari dari permasalahan dengan orang-orang yang bergelut di dunia permajikan ini? Ada langkah-langkah apakah yang harus dilakukan Kang Sule? Ada simbol The Hermit, pencerahan. Harus memperdalam spiritual, memperdalam agama, memperdalam gimana caranya hidup lebih berdamai kembali dan lain sebagainya ya. Ada simbol pencerahan. Merenunglah ke dalam introspeksi diri, kemudian agar ada cahaya terang di dalam hatimu yang menuntun kamu melangkah di kehidupan saat ini. Di sini seperti itu, perenungan ke dalam. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ada simbol wanita koin. Wanita ini simbol dari seseorang wanita yang keibuan. Kang Sule kan sudah menduda beberapa tahun atau beberapa bulan ya setelah bercerai dengan Natali. Di sini muncul muncul seorang keibuan yang ada kemapanan. Jadi di sini mungkin disarankan Kang Sule butuh pendamping hidup.
Tapi usahakan pendamping hidup ini dari seseorang yang sudah mapan ekonominya, juga yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, jadi disarani Kang Sule untuk mencari jodoh, karena Kang Sule ini kan udah lama menduda, pastinya perlu diperhatikan seseorang, perlu curhat pada istrinya dan lain sebagainya. Makanya di sini sudah saatnya untuk mencari pendamping hidup yang memiliki sifat keibuan dan memiliki ekonomi yang mapan. Karena teman-teman nanti kalau ekonominya kurang mapan lagi, bisa menjadikan gesekan-gesekan di dalam kehidupan Kang Sule dengan anak-anaknya juga. Tapi kalau ekonominya sudah mapan, sudah mandiri seseorang ini, pastinya gesek-gesekan itu mungkin bisa nggak terlalu kuat ya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Kang Sule untuk menghadapi permasalahan hidupnya terkait dengan kesehatan? Ada simbol the sun. The sun itu matahari bersinar, hari esok yang lebih baik lagi. Tapi matahari ini jika terlalu panas juga bisa membakar. Jadi semangatlah untuk hidup, semangat hidup, tapi semangat ini yang disesuaikan dengan kemampuanmu. Jangan terlalu berambisi yang pada akhirnya bisa membakar. Jadi untuk Kang Sule ini, semangat hidup bangkit dari keterpurukan tentunya disesuaikan dengan kemampuannya. Apalagi kan sekarang ini pemberitaan banyak sekali, bukan banyak sih, pokoknya ada yang mengatakan Kang Sule ini kayaknya karirnya ada penurunan seperti itu. Dan disinilah semangat Kang Sule, semangat untuk bangkit kembali. Tapi semangat ini harus disesuaikan dengan keadaan tubuhmu saat ini. Ya, ambisi boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ambisinya yang pada akhirnya nanti bisa membakar diri sendiri. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Kang Sule di sini? Ada simbol seseorang laki-laki membawa pedang, halaman pedang, yang artinya semua keinginan manusia itu banyak ya, banyak, tapi pilihlah keinginan yang urgent dulu yang harus diselesaikan. Jangan semuanya dipikirin yang pada akhirnya yang namanya pikiran jadi nggak mampu kalau hal kecil hal besar dipikirin semua. Jadi pilihlah hal-hal yang urgent dulu yang harus didahulukan dalam mengentaskan masalah yang ada ya. Selanjutnya, agar keluargamu bisa bahagia kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk prediksi Kang Sule ini. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan sukses selalu karirnya.